Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan juga teman-teman, nama saya Toto Gabe. Berikut saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas akhir PLC yang berupa perancangan prototipe pengisian water tank menggunakan sistem DCS berbasis Otsil PLC. Yang dimana di sini saya memilih materi tersebut digunakan untuk kegunaan untuk menampung tangki air yang dimana kalau di perkotaan-perkotaan atau di tempat-tempat tertentu mungkin untuk mendapatkan air atau menyimpan air dalam jumlah yang banyak mungkin agak kesulitan, sehingga saya tertarik memilih materi tersebut untuk perancangan prototipe pengisian water tank menggunakan sistem DCS berbasis Otsil PLC. Yang dimana di sini tujuan penelitian yang saya lakukan itu gimana untuk mengetahui cara perancangan sistem pengisian water tank tersebut, membantu pengontrolan dan juga proses pengisian maupun pengosongan air pada tangki, dan juga yang terakhir itu mengetahui kondisi level air yang terdapat di dalam tangki. Langsung saja udah bisa minta tolong untuk di share screen bagaimana dari program yang telah saya rancang menggunakan aplikasi PLC Otsil-nya. Baiklah Bapak dan juga teman-teman, berikut merupakan program yang telah saya rancang, yang dimana sini saya menggunakan 4 ladder untuk membuat atau untuk memprogram bagaimana sistem pengisian dan juga pengosongan pada program atau rancangan pengisian tangki level ini yang telah saya buat. Yang dimana di sini mungkin bisa tolong untuk di-run dulu lah biar lebih jelas bagaimana sistemnya. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini merupakan programnya telah berjalan dengan baik, di mana di sini kita mengetahui bahwa warnanya akan berubah jika tanda merah atau tanda hijau ini berganti sesuai dengan level ketinggian air, yang dimana di sini kita bisa mengukur ataupun bisa mengetahui berapa ketinggian air yang telah terisi dari tangki tersebut dengan program yang telah saya buat di sini. Yang dimana di sini setelah dilakukan dengan penggunaan Otsil, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa Otsil berjalan dengan baik sesuai dengan setnya. Berdasarkan datasheet, Otsil PLC akan mengeluarkan tegangan kerja sebesar 6 sampai 12 port DC. Pengujian Otsil PLC dapat dilihat pada share screen yang telah saya sampaikan. Yang mana sih kita melakukan pengukuran tegangan keluaran menggunakan voltmeter. Untuk dapat mengetahui tegangan pada kerja Otsil PLC, voltmeter ini dihubungkan pada pin Otsil PLC dengan kabel probe merah atau voltmeter dihubungkan dengan output, dan plot hitam dihubungkan ke pin. Yang dimana di sini untuk apanya, untuk tegangannya, yang dimana di sini jika dia posisinya level air itu low, itu tegangan kerjanya itu 2 sampai 40 volt. Yang dimana di sini medium itu 3 sampai 15 volt, dan juga high di sini 3,35 volt. Setelah melakukan pengisian pengukuran nilai tegangan, selanjutnya Indonesia melakukan pengujiannya dilakukan dalam keadaan berbentuk display atau disebut dengan DCS atau Digital Control System. Sistem ini berfungsi sebagai user untuk mengetahui gambaran kondisi pada air dalam tangki secara real time. Yang dimana di sini kalau kita artikan bahwa DCS ini kita gunakan sebagai kontrolnya, atau kita bisa mengukur tegangan air ataupun jumlah air dalam suatu tangki tersebut dengan waktu yang pas, dengan waktu yang sebenarnya. Yang dimana sini untuk kita menguji bagaimana water pump-nya, itu mengetahui kinerja dari water pump, maka melakukan pengujian pada inlet dan pump outlet. Dimana sini pengujiannya dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan waktu yang dibutuhkan masing-masing pompa pada saat pengisian dan pengosongan air pada tangki. Yang di sini seperti yang kita ketahui bahwa tadi kan kita telah membahas atau saya tadi juga menjelaskan bagaimana tegangan dari setiap
keadaan baik itu dari low, medium ataupun high, begitu juga dengan waktu. Di mana di sini posisi waktu dari keadaan low yang di mana di sini warna LED-nya akan berubah jika kita pakai indikator yang mana waktu pengisiannya itu 4,16 detik. Jadi pada saat keadaan lemah dia dibutuhkan waktu 4,16 detik. Dan juga pada saat keadaan medium dengan warna LED berwarna merah jika kita menggunakan indikator sebagai penandanya yaitu dengan waktu pengisian 11,78 detik. Dan di mana sini pada saat keadaan high atau pada saat keadaan tinggi, di mana sini kita menggunakan LED hijau jika kita menggunakan indikator kembali dengan waktu pengisian 17,62 detik. Begitu juga dengan pengujian water pump hasil mode auto yang dimana sini ini tidak sesuai lagi untuk kita lakukan, di mana di sini posisi level air itu pada saat low 8,74 detik, medium 33,0 detik, dan juga high 59,64 detik. Yang mana sini saya akan menjelaskan bagaimana penjelasan dari ladder diagram tersebut. Yang mana posisi auto S1 adalah alamat input untuk selektor switch mode auto, sedangkan B5 adalah alamat input auto pada HMI. Instruksi scale berfungsi untuk mengubah nilai tegangan sensor 680 menjadi nilai tegangan ketiga tangki yaitu 0 sampai 100 mm. Di mana sini gate 1 adalah instruksi yang sama dengan apabila nilai 1,61. Begitu juga dengan gate 2, gate 3, sedangkan G4 dan 5 berguna untuk memastikan R8 saat posisi manual. Dan B17 adalah coil untuk menonaktifkan R8. Begitu juga dengan posisi manual yang mana S3 adalah alamat input manual untuk mengaktifkan mode manual, S8 adalah tombol stop, dan juga S2 adalah input untuk mengaktifkan tombol outlet saat kondisi manual. Sedangkan B9 adalah alamat input untuk tombol outsil saat keadaan manual. B10 adalah alamat untuk tombol input pada HMI, sedangkan T1 dan juga T2 berfungsi sebagai jeda waktu saat proses mengaktifkan pompa integrated outlet. Kesimpulan pada pengujian yang saya lakukan atau program yang telah saya buat yaitu di mana untuk melakukan perancangan sistem pengisian water tank menggunakan DCS berbasis OCPLC dibutuhkan perangkat lunak dan perangkat input output device. Perangkat lunak yang dimaksud adalah Oscil Studio yang digunakan sebagai piranti program, ladder, diagram, dan pembuatan tampilan DCS yang berada pada komputer user. Sedangkan perangkat output input device-nya ialah komponen hardware yang menjadi perangkat masukan keluaran. Bagi sistem ini yang terdiri dari 3 buah button, 2 buah selector, switch, water level sensor, dan juga 1 buah pompa inlet, dan juga yang terakhir 1 buah pump outlet, di mana keseluruhan perangkat disebut dipasang dan dihubungkan pada Oscil PLC sehingga membentuk suatu sistem pengisian water tank. Yang dimana sini juga kesimpulan yang kedua yaitu untuk mengaplikasikan Oscil PLC sebagai sistem kendali pada pengisian pengosongan water level dilakukan penggunaan sistem dengan menggunakan ladder diagram pada software Oscil Studio. Dan yang terakhir, kondisi level air yang terdapat di dalam tangki dapat dideteksi oleh water level sensor yang ditandai dengan LED. Seperti yang tadi saya katakan bahwa LED adalah sebagai indikator untuk penanda apakah level air tersebut dalam keadaan medium, dalam keadaan low, ataupun dalam keadaan high. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai program tangki berbasis Oscil PLC ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan juga teman-teman sekalian. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.